Hai teman-teman, perkenalkan saya Arif Yuwono dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Untuk video kali ini saya membahas tentang cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Ngomong-ngomong, ini adalah podcast pertamaku. Podcast kali ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Di zaman modern seperti ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Dalam era serba digital ini, dunia berada dalam genggaman kita. Kita juga tidak dapat membendung arus informasi yang mengalir begitu deras, tidak hanya melalui media massa, namun juga melalui media sosial. Penggunaan sosial media di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Mengacu pada data Hootsuite dan WR Sosial tentang jumlah penetrasi pengguna internet dan media sosial di Indonesia, bahwa per Januari 2018 diperoleh data bahwa dari 265 juta penduduk Indonesia terdapat 132,7 juta orang merupakan pengguna internet dan 130 juta orang merupakan pengguna media sosial. Data tersebut meningkat dibandingkan data Januari 2017 yang menunjukkan 106 juta pengguna media sosial dari 262 juta penduduk Indonesia. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa sekitar 49% penduduk Indonesia telah menggunakan media sosial dan telah terjadi peningkatan 25% atau sekitar 24 juta dibandingkan tahun 2017. Dari data Hootsuite juga diperoleh bahwa 5 media sosial yang sering digunakan adalah YouTube di peringkat pertama, Facebook menyusul dan diikuti oleh WhatsApp, Instagram, dan lain. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, mencari informasi, dan menemukan teman. Generasi baru mesti sudah tidak asing dengan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, apalagi aplikasi yang tengah viral yaitu TikTok. Kalian juga tahu bahwa media sosial ada etika tersendiri seperti menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan, mencari kebenaran berita, menghargai sesama manusia, dan jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Tetapi masih banyak orang yang belum beretika dalam media sosial, contohnya menyebarkan hoax, melakukan tindakan hacking, melakukan tindakan bullying atau mengolok-olok di sosial media. Maka dari itu, kita sebagai generasi baru harus dapat menjadi orang yang beretika ketika di sosial media. Etika dalam media sosial juga dimuat dalam Undang-Undang IT dalam pasal 27 sampai pasal 30. Adapun manfaat kita menggunakan sosial media. 1. Sebagai media informasi, baik dalam negeri hingga luar negeri, mulai dari artis hingga pejabat negara. 2. Sebagai media penghibur, seperti YouTube yang terdapat banyak sekali konten menghibur dan bermanfaat. 3. Dapat menyambung silaturahmi, untuk memudahkan berkomunikasi dengan keluarga dan teman yang jauh. 4. Kegiatan jual beli online yang memudahkan pembeli atau penjual, apalagi di masa pandemi banyak orang yang menggunakan aplikasi online shop seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, berikut tata cara bermedia sosial dengan baik. 1. Memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya, seperti mencari informasi sebagai media hiburan, menyambung tali silaturahmi bersama keluarga dan teman, bergabung dalam grup atau komunitas, dan menjadi tempat berdiskusi. 2. Tidak menyebarkan atau membagikan berita hoax.
Akhir-akhir ini banyak akun sosial media yang membagikan berita hoax. Maka dari itu, kalian sebagai generasi baru atau milenial harus dapat memfilter mana berita asli dan mana berita hoax. 3. Memilih teman di sosial media. Mungkin dari kalian generasi baru atau milenial pasti menemukan teman online. Tetapi memiliki teman online haruslah berhati-hati dan dapat menyaring mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Banyak sekali kasus kejahatan seperti penculikan, pencurian, pemerkosaan akibat teman online atau berkenalan lewat media sosial. Maka dari itulah kita harus berhati-hati atau pandai-pandai memilih teman online. 4. Menghindari situs-situs negatif atau akun sosial media yang negatif. Banyak dari akun Twitter, Facebook, Instagram yang membagikan informasi negatif seperti video porno, sara, aksi kekerasan, aksi pembunuhan, dan lain-lain. Kadangkala sponsor iklan di media sosial juga menampilkan gambar yang tidak senonoh. Maka dari itulah jangan sampai kita terjebak pada akun atau situs-situs negatif tersebut. Maka dari itu kita sebagai generasi baru atau generasi milenial harus multiliterasi dalam bermedia sosial. Apa itu multiliterasi? Multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan media sosial. Media dalam konteks pembelajaran multiliterasi memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala bentuk piranti yang digunakan oleh siswa untuk membangkitkan, memperoleh pemahaman, keterampilan, dan juga sebagai piranti yang digunakan untuk menyalurkan berbagai pemahaman. Media multiliterasi bersifat multimedia yang mencakup literasi visual, tekstual, performa, seni, dan literasi digital. Dengan demikian, media pembelajaran multiliterasi bisa berupa teks, gambar, performa atau aksi, musik, seni drama, pahatan, internet, dan segala bentuk piranti yang mengandung unsur keliterasian. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda milenial yang sangat erat dengan era teknologi dapat terhindar dari dampak negatif sosial media. Nah, sekian dari podcast saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.